Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrillahi ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aktivitas kita belajar ilmu agama ini sebagai satu kebaikan yang kelak akan menjadi sarana kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan aktivitas belajar agama kita ini kelak adalah sebagai satu kebaikan yang kita akan bisa raih pahalanya yang sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan pembahasan Ad-Darsus Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-17, berkenaan dengan At-Tahdhiru minasyirki wa anwa'ul ma'asi, peringatan dari melakukan perbuatan syirik dan jenis-jenis kemaksiatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari Syekh mengenai as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan, yaitu yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-sihru, melakukan praktek sihir. Yang ketiga adalah qatlun nafsil lati haramallah illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa yang Allah ta'ala haramkan kecuali dengan haknya. Kemudian yang berikutnya adalah aklu riba, makan dari hasil transaksi riba. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Kemudian at-tawalli yaum az-zahfi, yaitu melarikan diri pada hari di mana perang berkecamuk. Dan kemudian qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh para wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya, al-ghafilat, yang tidak memiliki pikiran atau keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan zina, al-mu'minat, dan mereka tergolong orang-orang yang beriman. Nah, 7 dosa yang membinasakan ini adalah merupakan apa yang disabdakan Nabi SAW, dan ini telah kita selesaikan pembahasannya secara ringkas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada kemaksiatan yang lain, ya, jenis-jenis kemaksiatan yang selayaknya kita menjauhkan diri darinya. Wa minha, dan diantaranya, jadi kata-kata diantara itu menunjukkan bahwa ada kemaksiatan yang lain selain yang disebutkan dalam kitab ini. Namun yang disebutkan di sini adalah beberapa kemaksiatan yang merupakan bagian dari dosa-dosa besar dan termasuk dosa-dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu uququl walidain. Uququl walidain itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Kata uquq itu artinya atau berasal dari kata akun, yang artinya adalah qat'un, yaitu memutus hubungan. Jadi termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah memutus hubungan dari keduanya. Tidak berkomunikasi, tidak berusaha untuk menyambung kekerabatan dengan keduanya. Ini termasuk bagian dari pemutusan hubungan terhadap kedua orang tua dan termasuk bagian kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim agar supaya senantiasa menjaga hubungan dengan orang tua dan melakukan bakti kepada keduanya, serta kita dilarang untuk melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya. Termasuk juga dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan
agar supaya kalian jangan beribadah kecuali kepadanya semata, dan hendaklah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kewajiban yang tertinggi. Yang pertama adalah kewajiban manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah memenuhi hak orang tua, yang mana orang tua merupakan manusia yang paling berhak untuk mendapat kebaikan dari anak keturunannya. Allah Ta'ala berfirman, وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan agar supaya kalian senantiasa berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Dan berkenaan dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ini ya dilakukan ya terkadang oleh manusia dengan ucapan, terkadang dengan perbuatan. Adapun dengan ucapan, misalnya seperti seseorang itu mengucapkan umpatan kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi, Allah menggambarkan tentang satu dosa yang sangat besar yang termasuk bagian daripada durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dengan mengucapkan kata-kata atau umpatan, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan kepadamu atau memerintahkan kepadamu agar supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian Allah berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya, ibu atau bapak, atau kedua-duanya, bapak dan ibu ya, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau salah satunya dengan mengatakan ya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian karena kebanyakan orang tua ketika sudah mencapai usia yang sangat lanjut, sangat tua, ya terkadang akan menyulitkan bagi si anak untuk merawatnya. Ya mungkin karena kepikunan yang ada pada dirinya, ya atau kesulitan dia dalam memenuhi kebutuhan dan hajatnya, sehingga yang terjadi adalah anak-anak ini akan kesulitan untuk merawat orang tuanya atau kerepotan dalam hal ini, sehingga terkadang akan memunculkan ya kemarahan atau kekesalan sang anak. Maka yang demikian ini Allah haramkan ya bagi si anak itu untuk mengucapkan kalimat atau kalimat umpatan, yang menunjukkan bahwa jika ya ada seorang anak yang misalnya mengucapkan kata-kata yang buruk, lebih buruk daripada kata-kata ini atau kata-kata umpatan ini, maka ini jelas menunjukkan ya keadaannya yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini adalah termasuk bagian dari dosa besar yang wajib untuk segera ditaubati. Dan Allah juga mengatakan wala tanharhuma, jangan kalian menghardik keduanya, jangan kamu menghardik keduanya. Jadi terkadang di usia tua ya, bapak atau ibu kita misalnya ya, ada sesuatu hal yang membuat kita ini kadang-kadang muncul ketidaksenangan gitu. Mungkin mohon maaf, mungkin kesulitan untuk buang hajat, sehingga terkadang buang hajatnya itu dalam kondisi yang tidak disiapkan ya, atau misalnya dalam kondisi-kondisi yang lainnya ya, keadaan orang tua sudah pikun, atau keadaan orang tua seperti anak-anak dan seterusnya, yang seperti ini butuh kesabaran bagi si anak untuk merawatnya. Dan Allah perintahkan wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qawlan karima, perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Bukan sekedar perkataan yang baik biasa, tapi perkataan yang mengandung kemuliaan, perkataan yang tidak membuat
hati orang tua dalam keadaan tersakiti. Nah, ini dari sisi perkataan. Ada juga dari sisi perbuatan. Allah isyaratkan pada ayat yang ke-24, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, irhamhuma, ya rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku ketika aku masih kecil. Nah, di sini ada kalimat wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Hendaklah ya kalian rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ini adalah bentuk perbuatan ya berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan ini yang berkebalikan daripada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah di sini, maka ini termasuk bagian daripada uququl walidain, termasuk bagian daripada durhaka kepada kedua orang tua. Semisal ya anak dalam keadaan sombong ya di hadapan orang tua, ya kemudian tidak memiliki belas kasih kepada kedua orang tua, terutama yang sudah dalam keadaan tua gitu ya. Nah, maka ini adalah termasuk bagian daripada uququl walidain, termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW menjelaskan bahwa uququl walidain termasuk dari salah satu dosa besar yang paling besar, karena bentuk ya penggambaran dosanya itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, itu digandengkan dengan penyebutan kesyirikan, yang mana kita tahu bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan ya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Jadi dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat, dan paling besar kata Nabi SAW di sini adalah menyekutukan Allah. Jadi para sahabat pada saat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan kemudian Nabi mengatakan dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk bagian daripada dosa besar yang sangat besar. Maka digandengkan di sini ya berkenaan dengan durhaka kepada kedua orang tua dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang bahayanya dosa memutus ya atau dosa durhaka kepada kedua orang tua ini. Jadi berusaha ya seorang anak itu untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan berusaha menahan lisan dan anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang dibenci atau dimurkai atau menjadi sesuatu yang menyakitkan hati bagi kedua orang tuanya. Sehingga yang demikian ini akan menyempurnakan ya, kebajikannya atau kebaktiannya kepada kedua orang tua. Dan dalam surah Al-Isra tadi ya, setelah Allah perintahkan kita untuk merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang, maka hendaklah kita senantiasa mendoakan orang tua untuk kebaikan mereka. Allah mengatakan waqul, dan ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, ampunilah atau rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku dalam keadaan aku masih kecil. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang anak dalam melaksanakan kebaktian kepada kedua orang tua. Dan dalam doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ini mengandung pelajaran yang besar. Bukan hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana gitu ya, rabbayani shaghira, keduanya telah memelihara aku dalam keadaan aku masih kecil. Nah, di sini ada kalimat kama, sebagaimana. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua dituntut untuk memenuhi hak-hak anak sebelum anak memenuhi hak orang tuanya. Ya, karena
dikatakan di sini kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku, memeliharaku dalam keadaan aku masih kecil. Nah, dikala anak masih kecil dalam kondisi dia belum mampu untuk melakukan bakti kepada kedua orang tua, maka orang tualah yang diperintahkan untuk memenuhi hak anak-anaknya tersebut dengan memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu pemeliharaan, bukan hanya sekedar pendidikan ya, tapi juga pemeliharaan dalam hal-hal yang lain, seperti berkenaan dengan pemberian nafkah, kemudian pemberian perlindungan, kasih sayang, bimbingan, dan yang lain-lainnya dari hak-hak anak. Nah, maka ketika orang tua ini memenuhi hak-hak anaknya, maka dia kelak layak untuk mendapatkan hak-haknya dari anak-anaknya tersebut. Sehingga dikatakan di sini dalam doa yang Allah Ta'ala perintahkan agar supaya anak selalu memanjatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana ya keduanya telah memberikan pemeliharaan kepadaku semasa aku kecil. Dan berkenaan dengan mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua, ini adalah salah satu bentuk bakti yang sangat tinggi. Ya, karena tidak ada bakti yang lebih utama daripada memintakan kebaikan untuk kedua orang tua. Bahkan hal ini tidak akan pernah bisa putus meskipun kedua orang tua telah meninggal dunia. Jadi bentuk bakti seorang anak kepada orang tua yang paling tinggi selain memberikan kebaikan-kebaikan, pemeliharaan kepada kedua orang tua, mungkin juga membantu dalam hal pemenuhan nafkah dan semacamnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa seorang anak itu hendaklah berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya. Dan doa ini sekali lagi akan selalu bisa dilakukan sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua telah meninggal dunia. Sehingga bakti kepada kedua orang tua tetap bisa dilaksanakan meskipun telah meninggal kedua orang tuanya. Kemudian ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana syirik yang merupakan dosa yang sangat besar, itu bisa menghadirkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Demikian pula uququl walidain. Demikian pula durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dari dosa-dosa besar yang pengaruh keburukannya itu disegerakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya, ada beberapa kisah yang pernah saya baca dari beberapa tulisan para ulama mengenai kaitannya dengan uququl walidain ini. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah itu, ada seorang yang saleh, dia keluar rumah. Dalam perjalanannya dia keluar rumah itu, dia menemukan ada seorang anak muda yang memukul seorang bapak yang sudah tua. Ya, dipukuli sama anaknya ini, sama anak muda ini. Maka kemudian orang saleh ini mencegahnya. Ya, mencegahnya. Kemudian ketika ditanya siapa orang tua yang kau pukuli ini, dia mengatakan bapakku. Maka kemudian si seorang saleh ini menasihati si pemuda, jangan kau lakukan ini termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Akan tetapi tiba-tiba sang bapak yang dipukuli oleh sang anak itu, tiba-tiba sang bapak itu mengatakan, ya biarkanlah dia memukuliku karena dulu ketika aku muda aku juga pernah memukuli orang tuaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya termasuk daripada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia ini sebelum di akhirat itu adalah diantaranya adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya ketika seseorang melakukan bakti kepada kedua orang tua, ya, memenuhi hak-hak orang tua, ya, berbuat kebajikan kepadanya, nah, maka ini pun juga satu amal saleh yang Allah Ta'ala tidak hanya balas kebaikannya di akhirat nanti, tapi juga Allah Ta'ala segerakan juga kebaikannya di dunia. Oleh karena itu mungkin kita sering mendengarkan ada orang-orang yang menceritakan tentang kisah sukses duniawinya ini, ya, yang di antara sumber kesuksesannya itu adalah melalui amal salehnya berupa berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua, keridhaan Allah SWT akan turun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ridallah ya fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terletak pada kemurkaan orang tua. Ya, meskipun kalau seandainya kita ini memiliki pemahaman yang mungkin berbeda dengan orang tua, baik dalam masalah agama atau masalah-masalah yang lainnya, maka hendaklah didiskusikan, dikomunikasikan dengan cara yang baik. Ya, tidak kemudian bersih tegang dan mengedepankan emosi. Ya. Kadang kita dengan orang tua salah paham, ada sesuatu yang kita tidak sesuai dengan orang tua. Maka kalau seandainya kita merasa kita yang benar, tetap kita harus memandang orang tua kita sebagai orang tua, harus kita hormati, sehingga kita tetap menyampaikan apa yang menurut kita benar itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Dan berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua juga, bahkan sampai kedua orang tua yang masih belum masuk Islam, ya, masih termasuk dari golongan non-muslim, jika anaknya adalah seorang muslim atau muslimah, maka tetap hak kedua orang tua untuk anak berbakti kepadanya itu tidak hilang, ya. Tidak hilang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Luqman, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana layaknya manusia itu berbuat bakti kepada kedua orang tua, sampai pada kaitannya dengan kedua orang tua yang masih belum masuk Islam atau dalam kondisi berada di dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dalam surah Luqman ayat 14 dan 15. Ayat 14-nya Allah mengatakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu Allah berfirman tentang ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dan kemudian Allah menceritakan tentang ibu, karena ibu memiliki hak kepada anak itu jauh lebih besar daripada ayah. Dikarenakan jasa seorang ibu kepada anak jauh lebih besar daripada seorang ayah, meskipun keduanya tetap harus dipenuhi hak-haknya dalam bakti kepada keduanya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-15, Allah mengatakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu, ya, bersungguh-sungguh, ya, mencurahkan segala potensi untuk membuat kamu itu menyekutukan aku, ya, untuk menjadikan kamu murtad, untuk menjadikan kamu menyekutukan Allah atau menjadikan kamu kafir. Ma laysa laka bi ilmun, yang mana kesyirikan itu tidak ada ilmu di dalamnya, ya, karena yang namanya kesyirikan tidak ada dalil sama sekali yang mendukungnya. Maka kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati keduanya, jangan diikuti. Akan tetapi Allah katakan, ya, setelah itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, namun hendaklah engkau mempergauli keduanya itu dengan cara yang ma'ruf di dunia ini, tetap berlaku baik, ya, meskipun orang tua sangat menginginkan anaknya yang muslim ini untuk keluar dari agamanya misalnya, ya, untuk mengikuti agama kekufuran yang dianut oleh kedua orang tuanya, maka Allah perintahkan dengan tegas, pegang prinsip agamamu, jangan mengikuti, ya, apa yang diinginkan orang tua dalam hal ini. Namun bukan berarti kemudian dengan ketegasan kita memegang prinsip agama dengan tidak mentaati orang tua untuk mengikuti agama selain Islam, bukan berarti kemudian dengan itu kita harus, ya, berlaku memutus hubungan dengan kedua orang tua, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tetap berbuat kebaikan kepada keduanya di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, kita perhatikan di sini, jika kedua orang tua yang kita miliki ini, katakanlah dia termasuk golongan orang kafir saja, tetap diperintahkan kita untuk memenuhi hak-haknya dalam berbakti, maka tentunya, ya, jika kedua orang tua kita adalah orang tua yang muslim atau muslimah, maka tentunya jauh lebih besar lagi perintah untuk berbuat kebaikan kepada keduanya.
Nah, ini adalah pembahasan singkat mengenai poin yang disebutkan oleh Syekh di sini berkenaan dengan uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan tentunya ya tidak hanya kita cukupkan dalam kaitannya dengan durhaka kepada kedua orang tua, tapi juga kita harus memahami pula apa yang harus kita lakukan dalam kita berbakti kepada keduanya. Kemudian yang kedua adalah qati'atur rahim, memutus hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung kekerabatan, menyambung hubungan kekeluargaan ini, diantaranya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Allah mengatakan walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusalah, dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disambung. Maksudnya adalah diantaranya di sini maknanya adalah menyambung silaturahim, karena Allah memerintahkan kita untuk menyambungnya. Kemudian juga dalam Quran surah Muhammad ayat 22 dan 23 Allah mengatakan fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah jika kalian diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, maka kemudian kalian akan berusaha untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi, dan kalian akan memutus kekerabatan atau hubungan kekeluargaan kalian. Nah, terkadang kita mendapati orang-orang yang diberikan keleluasaan oleh Allah berkenaan dengan harta, jabatan, dan semacamnya. Ya, terkadang demi untuk mempertahankan prestisnya ini, demi untuk mempertahankan gengsinya dan kesombongannya ini, terkadang dia akan rela untuk memutus hubungan kekerabatan kepada keluarganya, meskipun hal yang seperti ini adalah perkara yang sangat dilarang di dalam agama, perkara yang merupakan bagian dari dosa yang sangat besar. Ya, dia tidak memperdulikan hal ini demi menjaga prestisnya, demi menjaga nilainya di hadapan teman-temannya atau di hadapan koleganya dan semacamnya. Karena terkadang ya pemutusan silaturahim ini terkadang terjadi hanya gara-gara terkadang keluarga atau salah satu dari anggota keluarga seseorang itu dalam kondisi ekonomi sulit, misalnya dalam kondisi ya tidak setrata dengan dia, tidak memiliki istilahnya itu kelas yang sama dengan dia. Ya, dia adalah lebih kaya daripada kakaknya atau adiknya, sehingga akhirnya terjadilah pemutusan silaturahim. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Bahkan terkadang ya ada seorang saudara ketika dia mendapatkan keleluasaan berkenaan dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, ya, sehingga dia menjadi orang yang kaya dari sisi materi. Kadang-kadang ketika datang saudara-saudaranya yang mungkin secara materi itu kurang di bawahnya, kadang-kadang dia sudah suudzon terlebih dahulu. Ya, kamu itu datang mesti paling butuh duit gitu. Padahal tidak mesti demikian. Ya. Makanya kadang-kadang sampai ada sebagian orang yang tidak istilahnya itu dalam kondisi bukan termasuk bagian orang kaya ya. Ketika dia ingin berkunjung kepada saudaranya yang kaya, kadang-kadang ada perasaan yang berat untuk itu. Kenapa? Karena ya terkadang ada hal-hal yang demikian yang muncul dari pikiran orang-orang kaya. Ya, saudaraku yang nggak punya ini, yang kirim melarat ini, kalau datang ke tempat saya mesti ngerepoti saya, nah gitu. Nah di situ akhirnya kemudian malas ya, atau tidak enak, sungkan, nanti dikira mau silaturahim malah dikira mau ngemis dengan dia, nah gitu. Nah ini tidak tepat ya. Seharusnya kalau dia memiliki kekayaan yang luas, kemudian banyak saudara-saudaranya datang, maka ini adalah bentuk syukur ya, harusnya menjadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungkan kekerabatan dengan keluarga yang mau datang itu ya, yang mau untuk menyambungkan kekerabatan, meskipun mungkin saja ya niat-niat mereka yang menyambung silaturahim dengannya ini mungkin ada niat-niat tendensi materi, tapi bagi orang yang mendapatkan keluasan harta ini adalah termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, dia harusnya sambung itu. Ya, dia harusnya sambung, jangan kemudian malah mencurigai yang tidak-tidak atau berprasangka yang tidak-tidak.
Kenapa? Karena seseorang kalau dia menyambungkan kekerabatan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah," kata Nabi. Ya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan dengan keluarganya. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari silaturahim. Dan dikatakan dia sebagai ar-rahim, ya, rahim. Ini erat kaitannya dengan pertalian darah. Dan rahim ini juga termasuk bagian rahmah, ya, dari kata rahmah. Sehingga dalam riwayat diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan rahim ini, Allah kemudian mengatakan kepada rahim, ya, man wasalaka wasalahullah wa man qata'aka qata'ahullah. Jadi siapa yang menyambung engkau wahai rahim, maka Allah akan merahmatinya. Allah akan menyambungnya. Maksudnya menyambung di situ adalah menyambung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memutuskan rahim, maka Allah akan memutuskannya. Maksudnya Allah akan memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Oleh karena itu di dalam surah Muhammad ayat 23-nya, ya, ketika Allah mencela orang-orang yang diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, kemudian dia melakukan pemutusan kekerabatan atau kekeluargaan, maka Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika seseorang memutus silaturahim, maka ini termasuk bagian daripada dosa yang sangat besar yang harus dijauhi oleh tiap-tiap hamba. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Syekh wa syahadatuz zur, dan melakukan persaksian, ya, az-zur, ya, atau mempersaksikan dengan persaksian az-zur. Az-zur ini maknanya al-kadzib, dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan untuk melakukan bersaksi dengan persaksian yang dusta ini. Itu diantaranya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhkanlah diri kalian itu dari najisnya al-awthan, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Makna najis di sini najis yang bersifat maknawi, karena yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, perbuatan melakukan kesyirikan dengan menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu qaulaz zur, dan hendaklah kalian menjauhkan diri dari perkata-kata yang dusta. Termasuk qauluz zur itu adalah syahadatuz zur, bersaksi dengan persaksian yang mengandung kedustaan. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah. Wa 'uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW duduk dalam keadaan, ya, bersandar sambil mengatakan, "Ala wa qaulaz zur." Jauhilah oleh kalian berkata-kata yang dusta. Famazala yukarriruha, maka Nabi terus mengulang-ulang perkataan ini. Ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa qauluz zur, dan seterusnya. Beberapa kali. Hatta sampai kulna, kami para sahabat mengatakan, laitahu sakata, kalau seandainya Nabi diam ini lebih baik. Karena apa? Syafaqatan ala Nabi sallallahu wasallam alaihi wabarakatuh alaihi. Jadi karena apa? Karena kasihan melihat Nabi yang terus-menerus mengulang-ulang ini sebagai bentuk peringatan kepada umat. Nah, ini menunjukkan bahwa mengucapkan kata-kata dusta, bersaksi dengan persaksian palsu, itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan ketika seseorang itu berbicara dengan
perkataan-perkataan dusta, maka hal ini akan berpengaruh pada semua anggota tubuhnya. Semua anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang mendukung kedustaannya tersebut atau dosanya tersebut, sehingga dia dicabut taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari dirinya untuk dia bisa melakukan banyak amal-amal kebaikan atau amal-amal saleh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang mengundang keridhaan Allah. Termasuk di dalam kandungan makna kalimat ini adalah maknanya adalah berkata-kata yang jujur. Orang yang melakukan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Maksudnya Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi salah satu faktor untuk kita bisa mendapat taufik dari Allah, untuk kita bisa melakukan amal-amal saleh, melakukan ketaatan, maka dengan cara kita menjaga lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar, kata-kata yang mengundang rahmat dan cinta Allah serta keridhaannya, bukan kita mengucapkan kata-kata yang mengandung kemurkaan Allah atau perkataan-perkataan dusta. Termasuk juga persaksian dusta. Nah, kemudian ketika seseorang itu melakukan persaksian dengan persaksian palsu atau persaksian dusta ini, maka ada kezaliman yang akan terjadi pada pihak-pihak yang berkaitan dengannya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, ada 4 orang yang akan terzalimi ketika seseorang itu melakukan persaksian dusta atau persaksian palsu. Yang pertama adalah seseorang itu dia berlaku zalim min jihatil kadhib, dari sisi kedustaannya. Jadi yang namanya kezaliman itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, seseorang ketika dia berdusta berarti dia tidak menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita apa adanya, sehingga seperti dia ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Maka ini adalah bentuk kezaliman, dan kezaliman seperti ini adalah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan dia melakukan kedustaan. Kemudian yang kedua adalah zalimun fi haqqi man syahida alaihi, li'annahu bihadhihi syahadah dhayya alaihi haqqan. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada orang yang dia bersaksi atasnya. Jadi zalim dalam haknya. Jadi ketika dia bersaksi dengan persaksian palsu, persaksian yang tidak benar, maka dia akan menyia-nyiakan hak orang lain yang dinyatakan dengan persaksiannya tersebut. Misalnya begini, ada orang mengatakan dengan kebohongannya, dengan persaksian palsunya, bahwa fulan itu bukan pemilik tanah ini, padahal fulan ini benar-benar pemilik tanah tersebut. Maka yang terjadi apa? Ketika persaksian orang tersebut dibenarkan oleh hakim misalnya, yang terjadi adalah tanah itu akan diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk memilikinya, sedangkan pemiliknya dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia miliki. Nah, di sini kemudian terjadi kezaliman kepada orang yang dipersaksikan dengan persaksian palsu tadi. Kemudian yang ketiga adalah zalimun liman syahida lahu, li'annahu bihadhihi syahada a'tahu haqqan laisa lahu. Dia melakukan kezaliman kepada orang yang dia dukung dengan persaksian palsunya. Kenapa demikian? Karena dia memberikan hak orang lain kepada dirinya, dan ini termasuk bentuk kezaliman. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak diberikan hak itu kepada orang yang
selayaknya menerima hak tersebut. Dan ini ya berbuat zalim kepada orang yang dibantu dengan persaksian palsunya tadi. Kenapa? Karena dia melakukan dosa dan dia membantu untuk melakukan dosa. Sedangkan membantu melakukan dosa termasuk bentuk kezaliman juga terhadap orang yang didukung, semakin menjerumuskan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan ya dalam hadis yang lainnya ini berkenaan dengan kezaliman itu, Nabi pernah bersabda ya, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu itu ya yang zalim maupun yang dizalimi. Maka para sahabat mengatakan ya, ansur idza kana mazluman, saya akan menolong dia ya Rasulullah jika dia dalam kondisi dizalimi. Fa kaifa idza kana ya zaliman fa kaifa ansuruhu. Dan terus kalau misalnya dia dalam keadaan berbuat zalim, bagaimana saya bisa menolong orang yang berbuat zalim ini? Maka kata Nabi SAW, tahbishu, yaitu tahanlah dia dari melakukan kezaliman, fa innahu yansur, fa innahu nasruhu. Karena sesungguhnya dengan menahan orang yang berbuat zalim untuk melakukan kezalimannya, itu adalah termasuk bagian dari menolongnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu malah mendukung kezaliman, berarti dia telah berlaku zalim kepada yang didukung, semakin membuat dia terperosok ke dalam neraka. Kemudian yang keempat adalah wadzalimun aidan fima yata'allaq bil amwal. Dia berlaku zalim juga di dalam perkara yang berkaitan dengan harta benda. Sedangkan Nabi SAW pernah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah di antara kalian, harta benda di antara kalian, dan kehormatan di antara kalian ya adalah haram atas kalian. Maksudnya haram untuk ditumpahkan darah tersebut, haram untuk diambil harta tersebut, dan haram untuk dinodai kehormatan tersebut ya jika dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, ini adalah efek yang timbul dari melakukan syahadatuz zur, persaksian palsu, sehingga banyak kezaliman yang muncul dari perbuatan yang berkaitan dengan persaksian palsu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya termasuk dari kemaksiatan yang harus kita jauhi adalah al-aimanul kadhibah, yaitu sumpah-sumpah palsu, ya, sumpah-sumpah yang dusta. Yang dengan sumpah-sumpah itu seseorang akan mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan sumpah palsu itu dia akan mendapatkan keuntungan yang haram ya. Maka yang seperti ini termasuk daripada dosa yang sangat besar. Bahkan dikatakan Nabi SAW, ada 3 golongan manusia, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim, dan tidak pula Allah melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak pula Allah mensucikan mereka dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah dosa yang sangat pedih. Bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Maka kemudian Nabi menyebutkan 3 golongan itu, diantaranya adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang menjual ya barang-barang dagangannya dengan menyebut sumpah palsu ya, dengan bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi al-aiman al-kadhibah ini maknanya sumpah palsu ya. Tadi saya sampaikan apa tadi? Sumpah palsu ya, betul ya. Saya agak ngantuk. Konsentrasi saya sudah mulai kurang. Jadi ada golongan manusia itu yang demi untuk melariskan dagangannya dia bersumpah atas nama Allah, tapi itu sesuatu yang ternyata bohong gitu ya. Misalnya ada orang jual sarung ya. Wallahi ini dijamin tidak luntur gitu. Ya, tapi ternyata karena sarungnya impor dari Arab gitu ya, harusnya bacanya dari kanan ke kiri bukan dari kiri ke kanan ya, jadinya luntur tidak dijamin. Ya, jadi orang itu yang bersumpah untuk melariskan dagangan. Dan para ulama menjelaskan bersumpah atas nama Allah
ketika seseorang berdagang untuk meyakinkan para pembeli, meskipun itu tidak terkandung kebohongan di dalamnya, meskipun tidak terkandung kebohongan di dalamnya, ini tetap haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena bersumpah atas nama Allah itu sesuatu yang besar. Ya, kalau orang itu terbiasa dalam urusan-urusan yang kecil itu dia mudah bersumpah atas nama Allah, maka tidak ada lagi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikhawatirkan dia pun juga akan bersumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara yang dusta. Kenapa? Karena dia sudah meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan seringnya dia menggunakan nama Allah dalam sumpah-sumpahnya. Maka dilarang ya, demi untuk memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang seseorang itu untuk bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah. Karena bersumpah atas nama Allah itu besar sekali. Ya, besar sekali tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, pernah ada sebuah riwayat yang pernah saya baca dalam satu kitab bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah menangkap seorang pencuri. Ketika Nabi Isa mengatakan, "Kau telah mencuri," maka pencuri ini mengatakan, "Wallahi, demi Allah saya tidak mencuri." Dia bersumpah atas nama Allah, "Demi Allah saya tidak mencuri." Padahal Nabi Isa jelas melihat bahwa orang itu sebagai pencuri. Maka apa yang terjadi? Nabi Isa kemudian melepaskannya. Ya, melepaskannya. Yang menunjukkan bahwasanya seseorang bersumpah atas nama Allah ini sesuatu yang besar. Padahal Nabi Isa jelas-jelas tahu dia mencuri gitu ya, dengan matanya dia melihat ya benar-benar mencuri. Ya, tapi kemudian ketika si pencuri itu berdusta dengan bersumpah atas nama Allah, maka Nabi Isa tidak berani untuk menghukumnya. Ya, Nabi Isa tidak berani untuk menghukumnya, dilepas begitu saja. Ya, karena dia telah berani menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya bahwa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang besar. Nah, jika bersumpah atas nama Allah kemudian digunakan untuk melakukan ya kedustaan atau demi hanya untuk membuat dagangannya itu segera terbeli gitu ya, padahal itu semuanya adalah dusta, nah maka ini tentunya hisabnya jauh lebih berat. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk menjadikan Allah itu sebagai ya objek sumpah di dalam kaitannya dengan menjual barang-barang dagangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-224 ya. Allah mengatakan wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. Allah mengatakan, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Ya, untuk berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya ternyata palsu gitu ya, untuk mendukung kepalsuan yang dia tutupi, nah ini jelas sumpah atas nama Allah yang menghalangi dia untuk melakukan kebajikan. Allah perintahkan ya melakukan wattattaqu dan bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Jadi bersumpah atas nama Allah itu menjadikan penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam hal ini ya diharamkan untuk melakukan sumpah palsu dengan nama Allah SWT. Kemudian selanjutnya wa idza'ul jar. Idza'ul jar itu maknanya adalah menyakiti tetangga. Ini juga termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan Nabi SAW bahkan meniadakan ya, iman seseorang. Maknanya meniadakan iman itu maksudnya meniadakan kesempurnaan iman seseorang, yaitu orang yang dia itu selalu mengganggu tetangganya. Nabi SAW mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maka ada seorang sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah orang yang kau katakan tidak beriman itu?" Maka Nabi mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya, dari kejahatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu bukan orang yang suka
mengganggu tetangga, yang merusak hubungan dengan tetangga. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada tetangga oleh Jibril alaihissalam. Nabi pernah mengatakan, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril itu senantiasa kalau datang kepada Nabi SAW, ya Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku, kata Nabi, untuk selalu melakukan kebaikan kepada tetanggaku. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka bahwa tetanggaku itu memiliki hak warisan dariku. Saking seringnya Jibril menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kemudian yang berikutnya adalah wadzulmun nasi fid dima'i wal amwali wal a'rad, melakukan kezaliman kepada manusia dalam kaitannya dengan darah, harta dan kehormatan. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi ya, bahwa Nabi SAW ketika berkhutbah di haji wada' beliau, haji terakhir beliau, Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Nabi mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, semuanya haram atas kalian. Seperti haramnya, maksudnya seperti kemuliaannya hari ya, ini untuk kalian, yaitu hari Arafah, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, yaitu di kota Makkah, fi syahrikum hadha, dan di bulan kalian ini, yaitu di bulan Dzulhijjah, di bulan haji. Dalam hadis yang lain disebutkan, kullul muslimi 'alal muslimi haramud damu wa malu wa 'irduhu. Tiap-tiap muslim atas muslim yang lain terlarang untuk menumpahkan darahnya dan ya, mengambil hartanya dan juga merusak kehormatannya. Dan termasuk dari bagian dosa yang kelak akan membuat seseorang itu bangkrut, ya, itu adalah berkenaan dengan hal ini, melakukan kezaliman kepada sesama manusia dalam kaitannya dengan darah, harta dan kehormatan. Ya, Nabi pernah ditanya oleh atau Rasulullah SAW pernah bertanya ya, kepada para sahabat tentang al-muflis, ya, orang-orang yang bangkrut. Nabi bertanya, man muflis, apa itu orang yang bangkrut menurut kalian? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina, ya, man la dirhama wala mata'. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, al-muflisu, ya, muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang sangat banyak, kata Nabi. Akan tetapi dia pernah mencela fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah ya mengambil harta fulan tanpa hak, kemudian pernah melecehkan kehormatan fulan. Maka kemudian orang-orang yang pernah dizalimi ini kemudian menuntut haknya, menuntut balas. Maka diambilkan dari pahala-pahala yang telah dikumpulkannya tersebut, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Kemudian setelah habis misalnya ya pahala tersebut, kemudian ternyata masih banyak orang-orang yang pernah dizaliminya itu menuntut haknya, maka kemudian ya keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu diambil dan dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, sehingga orang yang seperti inilah yang dikatakan Nabi SAW sebagai muflis, orang yang bangkrut secara hakiki. Dia awalnya membawa pahala kebaikan yang sangat besar, tapi ternyata kemudian habis hanya gara-gara dia banyak melakukan kezaliman. Bahkan dia malah memikul ya keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang diambil dari orang-orang yang dizaliminya. Kemudian yang berikutnya adalah wasyurbul muskir. Minum sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang muskir, sesuatu yang memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan. Jadi ini termasuk perkara yang diharamkan. Ya, Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Dan setiap khamr itu adalah haram hukumnya. Apa yang dimaksud dengan khamr? Khamr itu adalah sesuatu yang menutupi akalnya dari kesadarannya.
Seseorang yang mengkonsumsi sesuatu sampai membuat dia tidak sadarkan diri atau membuat ya kerusakan pada akalnya, pikirannya, maka inilah yang disebut dengan dia telah melakukan atau mengkonsumsi khamar. Nah, sehingga khamar itu bukan identik dengan minuman keras saja, tapi juga makanan-makanan atau ya obat-obatan tertentu yang bisa menghilangkan kesadaran akal atau merusak kesehatan akalnya. Seperti misalnya menggunakan narkoba ya atau daun-daun tertentu yang bisa menghilangkan kesadarannya seperti ganja dan semacamnya. Nah, ini semuanya termasuk bagian dari syurbul muskir. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Dan para ulama menyebut bahwa al-khamru ummul khaba'ith wa majma'u syurur. Khamr itu adalah induknya segala perbuatan-perbuatan keji. Dan ya dia adalah sesuatu yang menjadi sumber keburukan. Ya, karena orang yang senantiasa terus-menerus mengkonsumsi khamr, ya maka dia akan selalu melakukan dosa-dosa. Ya, dia bahkan tidak akan merasa malu untuk melakukan dosa-dosa. Orang kalau sudah kecanduan khamr, ya dia mau zina, dia mau melakukan dosa-dosa, membunuh dan semacamnya, itu dia akan lakukan dengan tanpa ada rasa bersalah. Ya. Karena pengaruh-pengaruh khamr ini merusak akal sehatnya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk memiliki kemampuan membedakan ini layak dilakukan dan ini tidak layak untuk dilakukan. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca berkenaan dengan buruknya khamr ini. Pernah ada seorang ahli ibadah yang kemudian suatu ketika dia melihat ada seorang pemuda yang ketika melakukan sholat dia sangat tampak khusyuk sekali. Bahkan ahli ibadah ini merasa dia dikalahkan kekhusyuannya, dikalahkan kebagusan ibadahnya dengan si pemuda. Maka kemudian ahli ibadah ini mendatangi si pemuda, kemudian bertanya, "Wahai pemuda, apa yang membuat kamu ini melakukan ibadah dengan sedemikian baiknya, dengan sedemikian khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau saya memandang ibadahmu itu jauh lebih baik daripada ibadah yang aku lakukan." Maka kemudian pemuda ini mengatakan, "Sungguh aku ini setiap kali beribadah selalu mengingat dosa-dosaku. Maka dalam ibadahku aku senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki ibadahku ini untuk sebagai bentuk menyesali dosa-dosaku. Maka kalau kamu ingin beribadah seperti layaknya ibadahku ini, maka adalah kamu punya dosa dulu." Ini setan ini ya. Si pemuda ini adalah jelmaan syaitan, jelmaan iblis untuk mengganggu si ahli ibadah. Karena si ahli ibadah itu dia termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh dalam masalah agama, tapi semangat dalam beribadah. Maka kemudian dia berpikir, ya betul juga si pemuda ini. Kalau saya nggak punya dosa, maka bagaimana saya bisa sungguh-sungguh dalam menyesali dosa saya sehingga akan terpengaruh penyesalan itu dalam ibadah saya, sehingga ibadah saya akan semakin baik. Maka kemudian ahli ibadah ini kemudian termakan dengan syubhatnya setan ini. Terus kemudian setan ini memberikan tawaran, kamu bisa membunuh orang, atau kamu bisa berzina kepada seorang wanita. Maka si ahli ibadah mengatakan, wah itu terlalu berat buat saya, itu terlalu besar dosanya. Maka si pemuda kemudian mengatakan, kalau begitu bagaimana dengan kamu minum khamr saja? Bukankah minum khamr itu kan kezaliman untuk diri kamu sendiri, nggak akan menzalimi yang lain. Maka dia berpikir, ini khamr ini lebih ringan daripada yang kedua, daripada dua dosa yang ditawarkan di awal. Maka kemudian dia terbujuk, dia datang ke satu warung ya, kalau di masa dahulu ya satu tempat seperti kedai minuman, yang ternyata di saat itu kedai minuman itu pelayannya yang menjualkan adalah seorang wanita. Nah si ahli ibadah akhirnya minum khamr karena dia tidak biasa minum khamr. Maka setelah dia menegak minuman meskipun sedikit ya, tiba-tiba dia langsung langsung kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kesadaran, kemudian dia melihat ada seorang wanita di hadapannya, maka timbullah syahwatnya, kemudian dengan itu akhirnya dia berzina dengan si wanita. Singkat cerita, setelah dia sadar ternyata dia telah melakukan banyak perbuatan dosa, maka syaitan membisikkan di telinganya, kalau semisal si wanita ini sampai hamil, punya anak dari hubungan kamu ini, maka kamu akan tercela di hadapan manusia. Maka hendaklah lebih baik kamu bunuh saja. Nah,
Akhirnya dibunuhlah si wanita ini, ya. Sampai pada akhirnya singkat cerita kemudian si ahli ibadah ini tertangkap karena diketahui telah melakukan tindakan pembunuhan kepada si wanita. Nah, pada saat akan dikisos, akan dihukum mati, maka datanglah ya syaitan kepada si ahli ibadah ini. Kemudian syaitan ini menawarkan satu tawaran. Dulu kau bisa seperti ini karena sebab aku, dan sekarang yang bisa menolong kamu hanyalah aku. Maka hendaklah kamu mengikuti apa yang aku inginkan, niscaya aku akan menyelamatkan kamu dari kematian ini. Maka si ahli ibadah ini menyetujuinya. Maka kemudian si iblis ini mengatakan, kalau begitu kamu hendaklah sujud kepadaku. Maka ahli ibadah ini mengatakan, bagaimana aku bisa sujud kepadamu? Ya, bagaimana aku bisa sujud kepadamu sedangkan aku sudah terikat seperti ini? Maka kemudian si iblis mengatakan, cukuplah kamu berisyarat dengan menundukkan kepalamu, ini tanda bahwa kamu sudah bersujud kepadaku. Maka si ahli ibadah pun menundukkan kepalanya tanda bersujud kepada si iblis, dan kemudian iblis dengan bangganya dia tertawa sambil mengatakan, sungguh aku hanya bisa menyesatkan kamu dan aku tidak bisa lagi menyelamatkan kamu dari kematian. Maka setelah itu baru dia dihukum mati dalam keadaan kufur wal'iyadzubillah. Nah, dari kisah ini ada hikmah bahwasanya khamr itu adalah umul khaba'ith, induk segala keburukan-keburukan, induk segala dosa. Sehingga wajib bagi kita untuk menjauhi khamr tersebut. Tapi insyaallah untuk beberapa jenis-jenis maksiat yang tersisa ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau nanti ada waktu kita akan memulai pelajaran yang ke-18 setelah itu berkenaan dengan perawatan jenazah dan melaksanakan sholat serta menguburkan jenazah. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dari ikhwan atau akhwat, silakan. Mungkin satu atau dua pertanyaan saja. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 9 ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.